Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dia. Selamat pagi juga Bu Dia. Bagaimana kabar hari ini Bu Dia? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita memang sehat ya. Oke, bagaimana aktivitas hari ini Bu Dia? Lancar? Alhamdulillah lancar. Kebetulan tidak ada aktivitas yang mengganggu sih. Iya. Karena memang ini berjalan sesuai dengan apa adanya. Jadwalnya memang sangat ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Dia ya untuk kesempatannya hari ini kita bisa berbincang ya. Tujuan kita hari ini adalah kegiatan observasi. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Dia terkait dengan kegiatan supervisi besok Bu Dia ini. Yang ingin saya tanyakan ke Bu Dia, apa ini tema yang Bu Dia mau sampaikan pada pembelajaran besok Bu Dia? Ya, untuk temanya ini sesuai dengan kondisi saat ini yang sedang marak ya Bu Dia. Jadi saya mengambil tema berteman asik tanpa mengusik. Asik sekali ya. Iya. Temanya. Jadi ini lebih mengarah ke kejadian perundungan atau bullying, pelecehan, karena memang sekarang kondisi pendidikan terutama anak-anak ini memang sedang dilanda masa-masa seperti itu. Ya. Oke. Kemudian tujuan yang ingin Bu Dia capai untuk pembelajaran besok seperti apa Bu Dia? Ya, untuk tujuannya yang pertama saya ingin anak-anak itu mampu mengidentifikasi kasus atau tindakan bullying itu. Ya. Kemudian setelah anak-anak dapat mengidentifikasi, anak-anak itu dapat mencegah dan melawan tindakan bullying ketika dia melihat atau mengalami tindakan bullying itu sendiri. Selanjutnya tujuannya supaya anak-anak itu dapat mengatasi dan menghindari tindakan bullying. Jadi tujuannya seperti itu. Ya, jadi ada tujuan ya yang ingin dicapai. Ada identifikasi kasus, mencegah dan melawan, kemudian mengatasi kejadian menghindari tindakan bullying itu. Nah, dari tujuan yang dia capai ini ya untuk pada saat pelaksanaan besok area pengembangan apa yang ingin dia kembangkan? Iya, yang pertama mungkin komunikasi positif, karena bullying ini kan kondisinya sosial. Yeah. Jadi saya ingin anak-anak ini mampu berkomunikasi dengan baik secara positif. Jadi tanpa ada negatif. Jadi sering-sering kita itu mengafirmasi positif. Selanjutnya mungkin ke pembelajaran sosial emosional ya. Yeah. Karena itu kan terkait kesadaran diri dan sosial. Jadi anak-anak saya tekankan supaya bisa mengenali diri dan mengelola emosinya, supaya bisa menyelesaikan masalah. Jadi kalau anak-anak itu sudah memiliki keterampilan sosial dengan baik, akhirnya dia mampu beradaptasi dengan lingkungannya itu sangat baik, mampu berempati juga, serta anak-anak itu mampu membuat keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Berarti ini area yang dikembangkan ini nanti pada saat proses pembelajarannya ya. Bagaimana nanti dia bisa memberikan materi, memberikan motivasi ketika dalam menjelaskan ya ke anak-anak supaya yang diberikan nanti materi itu mengena ya, dan langsung ada langsung ada actionnya, tindakan yang dilakukan oleh siswa ya Bu Dia ya. Ya, oke. Nah, dari yang sudah direncanakan tadi area pengembangan apa strategi yang dia rencanakan ini? Untuk strateginya pada saat di kelas nanti mungkin dalam pembelajaran saya akan menyentil sedikit tentang kasus-kasus yang sudah terjadi di Indonesia. Jadi anak-anak itu kan pasti sekarang kan sudah banyak membaca berita, membaca media sosial, itu yang akan saya kupas. Saya ingin mendengarkan pendapat dari mereka itu seperti apa terkait kasus tersebut. Setelah itu saya akan menjelaskan terkait jenis
sebagai orang tua dan sebagai guru. Nah, dari situ nanti saya akan memberikan strategi atau metode berupa problem solving. Jadi anak-anak saya berikan satu kasus. Nah, di situ anak-anak bisa menganalisis untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Nah, dari sini anak-anak akhirnya mampu mengembangkan rasa ingin tahu, terus menimbulkan sikap empati terhadap kejadian-kejadian yang memang benar-benar terjadi di sekitar kita. Jadi seperti itu. Oke, jadi memang strateginya langsung bagaimana anak-anak bisa memahami kondisi saat ini, kemudian berempati terhadap kondisi tersebut, dan pada akhirnya nanti bisa langsung dipraktekkan di lingkungannya, seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu Dia dalam kesempatannya pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti ya pada saat kita melakukan observasi ya bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Ya. Oke, saya informasikan Bu ya, nanti setelah kegiatan observasi besok kita akan melakukan observasi. Saya akan mengobservasi proses pembelajaran yang dilakukan Bu ya. Kemudian setelah itu nanti ada kegiatan pasca observasi. Jadi refleksi dari apa yang sudah kita lakukan ya, bagaimana pengembangannya, apakah ada yang perlu ditingkatkan atau ada yang sudah baik, seperti itu Bu ya. Terakhir Bu ya, saya lupa ini dari yang sudah kita bahas tadi, apa yang dia dapatkan ya setelah perbincangan ini. Ya, dari sini akhirnya saya mendapatkan ilmu baru, ya. Terutama sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita itu benar-benar menyusun rencana itu dengan baik, mulai dari tema, tujuan, kemudian area pengembangan hingga strategi. Nah, dari situ akhirnya kita bisa melihat dari rencana itu apakah kita benar-benar sudah mencapai rencana itu. Nah, seperti yang Bu Lis sampaikan tadi, setelah ada observasi, kemudian pasca. Nah, di pasca itu merupakan menurut saya hal yang paling penting juga, karena dari situ kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Kadang kita itu untuk melihat kekurangan kita sendiri itu kadang masih abu-abu. Tapi kalau ada orang yang melihat mulai dari rencana kita sampai observasi kita, akhirnya kita itu bisa tahu secara langsung, bisa ada masukan, kemudian ternyata saya sudah baik, ternyata ini yang harus ditingkatkan. Dari situ kita akan bisa mengembangkan itu menjadi lebih baik. Oke, terima kasih sekali Bu ya. Memang yang diharapkan ya, supaya apa yang sudah kita lakukan ini ada hasil yang benar-benar sesuai dengan tujuan, ya kan, bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih Bu ya kesempatannya. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktu pembelajaran BK. Nah, hari ini kita akan melakukan diskusi. Ini sudah Buria bagi kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita refresh terlebih dahulu. Ya, kita relaksasi terlebih dahulu. Karena kayaknya tadi setelah pembelajaran matematika kalian pada tegang semua ya. Sudah terlihat sekali wajah-wajahnya, otot-ototnya. Kayaknya kalian perlu melakukan peregangan. Nah, di sini Buria pengen ada kalian yang memimpin ice breaking. Sudah siap Mas ya? Siap. Buria play musiknya. 1, 2, 3.
aku nggak terlalu lama-lama, kita langsung aja ya. Sebelumnya beri absen dulu. Ini kira-kira lengkap apa enggak ini sebetulnya? Yang satu Aliuddin. Oke, Afra. Hadir. Halo. Halo, hai. Halo, 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 halo. Nah, hari ini sesuai dengan keresahan kita semuanya. Hari ini kan memang sering kalian lihat di media sosial, di televisi, bahkan kalian ketika melihat TikTok, melihat Instagram, itu sering sekali muncul kejadian-kejadian tentang pendidikan. Ya apa enggak? Ya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang itu merugikan iya, terus meresahkan iya. Kira-kira ketika kalian melihat berita, apa yang kalian lihat pertama kali terkait pendidikan? Pembulian, ya, apa? Pelecehan, bacaan. Seorang siswa SMP menendang, memukul. Nah, kan pasti sudah sangat familiar dengan kasus itu kan? Dan dia datang ke polisi pakai peci. Ya kan? Sudah dengar semuanya enggak? Berita itu? Nah, kira-kira gimana sekolahnya? Di mana korbannya? Mana pelakunya? Berprestasi kan pelakunya katanya? Iya kan? Bagaimana orang tua korban dan orang tua pelaku? Oke, itu mungkin kasus-kasus yang sudah terjadi di negara kita, ya. Nah, Bulia akan memberikan sedikit penjelasan terkait apa itu perundungan, pelecehan, supaya kalian itu lebih aware terhadap kondisi-kondisi seperti itu. Ya, kejadian seperti itu kan mungkin bagi kalian itu sudah biasa, mungkin, ya. Tapi ketika sudah diviralkan, itu jadi suatu bom. Ya enggak sih? Ya enggak? Seperti contoh, kamu guyonan Hafi, guyonan ambil yoga, meeting-meetingan. Nah, menurut pada saat meetingnya menurut Yoga dan Hafi itu sebuah bercandaan. Tapi ketika sudah kalian rekam dan itu sudah tersebar di media sosial, apa yang terjadi? Nah, banyak sekali perspektif yang timbul. Saya sebagai guru pasti, ya Allah. Makanya kalian harus hati-hati menggunakan sosial media. Jari-jarinya ini harus diperhatikan. Ya. Nah, sekarang contoh. Maju pakai selfie. Contoh. Ini tentang bullying ya. Kok gendut jadi? Kok wajahmu sepertinya mulai tumbuh jerawat, kumismu sudah mulai tumbuh, cukur bohong, apa? Nah, menurut kalian ini bentuk tindakan bullying apa enggak? Bullying apa bentuknya? Itu verbal. Ya, sering kalian melakukan hal seperti itu. Menurut kamu, perasaanmu gimana ketika kamu dikatakan seperti itu? Jujur. Kalau kamu jawab biasa aja ya jawab biasa aja. Kalau kamu bilang sebenarnya seperti itu. Oh, karena terlalu sering. Akhirnya kamu biasa saja. Kalau waktu pertama kali kamu
gitu kan? Kayaknya dia coba kamu kasih gue. Ya masih ke depan. Tapi dua kecuali ya. Pernah nggak kamu memukul aku? Seperti apa contoh? Selain itu, lapangan, memukul gimana mukulnya? Tapi gimana contohnya? Menurut kalian, itu tindakan bullying apa? Tindakan bullying apa mbak yang berpendapat silakan angkat tangan. Ayo ada suaranya. Sekarang belum angkat tangan, nggak ada suaranya. Nggak apa-apa. Apa Citra? Menurut kamu itu sebuah tindakan bullying atau tidak? Orang yang menerima aja. Kenapa? Kalau misalnya dia merasa gak nyaman, ya berarti kemudian misalnya dia percaya aja. Itu setuju? Anak-anak memang itu tergantung masing-masing. Ya, dia merasa tidak nyaman atau enggak. Tapi kalau itu dilakukan secara sering, nanti sampai timbul kebiasaan, sampai timbul nanti mungkin nggak sengaja terus marah. Nah, itu pemicu sebenarnya. Jadi lebih baik hal-hal seperti itu tidak dilakukan. Nah, karena kita nggak akan tahu 1 jam berikutnya, 1 menit, 1 hari berikutnya akan kejadian seperti apa, kan kita nggak tahu. Paham ya? Paham, duduk. Oke, kalian sudah tahu kan apa itu bullying, ciri-ciri bullying. Nah, penyebab-penyebab bullying seperti yang sudah sampaikan tadi, ada pelecehan, ada bullying fisik, ada verbal. Kalian bisa memberikan contoh bullying psikis. Mengenal, Diasingkan. diasingkan. Ada yang di sini merasa diasingkan? Hah? Ada yang di sini merasa kesepian? Oke, anak-anak, karena tadi kan sudah Buria jelaskan tentang apa itu bullying. Nah, sekarang kita sudah dibagi kelompok kan, sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Sekali lagi yang di sebelah sana visual, ini auditori, ini visual, sana kinestetik. Nah, Buria akan memberikan suatu kasus yang sudah sering kalian dengarkan, kalian bahkan sudah tahu kejadian itu, dan mungkin ini sudah diproses ya kejadian itu. Tapi Buria ingin kalian nanti menganalisis dari berbagai perspektif. Kasus seorang siswa SMP yang tadi yang melakukan bullying fisik, ya, menendang, terus memukul, masih menggunakan seragam sekolah. Jadi itu kan penyebabnya banyak versi ya, penyebabnya banyak versi. Nah, itu kalian analisis dari berbagai perspektif. Yang visual kalian analisis sebagai pelaku, yang auditori kalian analisis sebagai korban, yang visual sebelah sini kalian analisis sebagai orang tua dan masyarakat, yang sebelah sini kalian analisis sebagai pihak sekolah dan yang berwajib. Ya, oke. Kalian silahkan lihat berita itu bisa dari mana aja.
seperti kelompok yang sana. Untuk kinestetik mungkin kamu bisa melihat, bisa sebagai pengamatanmu mengamati kejadian itu bisa dari mana saja. Ya. Terus kamu melihat Emang boleh membagi cerita. ditekankan dan juga pengawasan dari kelompok Dina menggunakan sebagai orang tua mata belakang penganiayaan itu terjadi karena korban mengaku sebagai anggota kelompok barisan siswa dan korban juga sempat menantang kelompok lain dari luar sekolah. Penyebabnya kemudian ini bisa mempengaruhi adanya persoalan bebas di masing-masing korban dan pelaku dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Akibatnya adalah korban mengalami luka-luka dari dan patah tulang. Orang tua korban marah besar dan berteriak sambil berusaha tersebut. Orang tua berusaha mengambil rambut dan keluarga yang sangat kesal, namun akhirnya dihalangi oleh polisi. Pemecahan masalahnya adalah orang tua perlu memperhatikan perhatikan anak dan menghormati menghati membangun tali silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok korban mau memberikan pendapat kasus bullying. Latar belakang pelaku tidak terima korban mengikuti basis lain. Penyebabnya karena korban tergabung dengan geng siswa sekolah lain. Akibat kurangnya kesadaran mental, trauma, dan depresi. Pemecahan masalah, orang tua dan teman baik sekitarnya harus selalu support. Yang kedua, mempertegakkan sekolah. Sekian pendapat korban berkasih. sudah pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, mulai dari tadi analisis, mulai dari guru yang tadi menyampaikan, mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kalian. Dan mudah-mudahan tidak ada kejadian-kejadian tindakan bullying di sekolah ini. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham semuanya? Ada yang ingin disampaikan? Dan ya sudah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dia. Siang juga. Oke, apa kabar hari ini Bu Dia? Alhamdulillah. Kabarnya cukup baik ya, meskipun banyak kegiatan di Benar. Kalau boleh tahu kegiatan apa yang dia lakukan hari ini ya? Iya, ini tadi sedang mengoreksi hasil kurangnya teman-teman. Gitu ya. Ini kebetulan kan mau ada monet internal, Iya. jadinya kita harus ngecek mana instrumen-instrumen yang masih belum dikerjakan. Oke. Ini Bu Dia, ini kan menindaklanjuti kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin ya. Kita kan kemarin sudah melakukan papra observasi, kemudian saya juga sudah mengobservasi di kelasnya Bu Dia. Nah hari ini kita akan melakukan coaching ya tentang pasca observasi yang sudah saya jelaskan kemarin ke Bu Dia. Ya. Menurut Bu Dia bagaimana pelaksanaan pembelajaran kemarin di kelasnya Bu Dia? Waktu pembelajaran kemarin ya alhamdulillah berjalan lancar ya Bu ya. Seperti tulis kemarin lihat ya memang ada beberapa kendala, cuman itu memang bisa teratasi.
Oke. Ini nanti selama beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang sharing-sharing ya Bu Dia ya. Nah, kira-kira apa yang Bu Dia harapkan ya dari percakapan yang kita lakukan hari ini Bu Dia? Ya, saya harap dari kucing ini saya akan mendapatkan pembaruan, update, entah itu terkait strategi atau metode atau teknik ya terkait pembelajaran di kelas itu seperti apa yang mungkin bisa menarik minat anak-anak. Apalagi di BK ini kan hanya 1 jam pelajaran, jadi itu harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Saya berharap waktu pembelajaran BK itu nggak monoton, jadi anak-anak itu aktif, kemudian ada timbal balik, kemudian anak-anak itu juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kita. Seperti itu. Berarti tujuan yang ingin dia capai yaitu update ya, tentang strategi, metode, apa sih yang kekinian, yang sesuai dengan kodrat anak sehingga jam BK 1 jam itu benar-benar manfaat ya kan untuk mereka gitu ya. Oke Bu Ria, kita mengawali ini kemarin kan ketika pra-observasi Bu Ria ingin area pengembangan ya yang itu berkembang itu di bagian berkomunikasi positif ya dan menunjukkan sosial emosional antara siswa satu dengan yang lainnya. Menurut Bu Ria sudah mencapai di mana perkembangan tersebut? Ya, yang pertama itu kan komunikasi efektif ya, Bu. Untuk komunikasi sejauh kemarin saya melakukan pembelajaran, saya rasa itu cukup efektif karena memang kemarin kan saya melibatkan anak-anak dalam menganalisis isu-isu terkini. Sedangkan itu kan memang isu-isunya itu terkait dengan anak-anak, terkait bullying, terkait kejadian guru agama yang dilaporkan orang tua yang pelecehan seksual. Nah itu kan dari situ kasus-kasus itu akhirnya anak-anak bisa sharing pendapat seperti yang kemarin saya lakukan. Saya melihat dari berbagai perspektif anak, mulai dari kira-kira seperti itu, kenapa sih korban bisa melakukan hal seperti itu, kenapa pelaku itu bisa melakukan hal seperti itu kepada korban, bagaimana sekolah, bagaimana orang tua. Nah dari situ akhirnya saya sendiri bisa melihat, oh anak-anak kalau materinya cocok, terus sesuai dengan kondisi mereka, itu bisa meluapkan apa yang dia rasakan seperti itu. Itu terkait komunikasi. Selanjutnya terkait sosial emosional. Nah itu kan kejadian sosial ya, berhubungan dengan orang lain. Nah saya pikir juga itu masuk, karena kan kalau sosial itu bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana cara kita berempati. Nah dari situ kita bisa melihat, karena itu kan kondisi-kondisi yang terjadi di mereka. Dari situ kita bisa menyentil sedikit, oh ternyata mereka juga ikut merasakan, ikut tumbuh rasa empati, kesadaran diri. Nah seperti itu. Untuk emosionalnya ya sedikit juga kan kita singgung ya Bu Lis, untuk emosional terkait kesadaran diri seperti itu. Dari yang sudah Bu Ria deskripsikan tadi ya tentang area perkembangannya, nah kira-kira dari angka 1 sampai 10 Bu Ria ya, di titik mana ini menurut Bu Ria itu sudah terlaksana dengan baik? Ya 8 di angka 8. Iya, karena memang kan ada beberapa kendala, termasuk untuk komunikasi dan sosial itu kan terkait anak-anak yang memang introvert. Jadi dia itu kalau ditanya itu kadang ya menjawab seperti saja, jadi tidak berani untuk berpendapat. Jadi memang masih ada yang seperti itu.
Berarti kalau bisa dikatakan seperti itu ya Bu ya, berarti yang Bu dia ceritakan tadi adalah sebuah hambatan yang Bu dia alami ketika ingin mengembangkan komunikasi yang efektif, kemudian kondisi sosial emosional yang baik untuk anak-anak. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Bu dia, hambatan apa saja yang Bu dia alami ketika mengembangkan ya komunikasi efektif itu. Karena area yang ingin saya kembangkan itu kan komunikasi efektif. Otomatis kan kalau komunikasi itu kan dua arah ya biasanya. Jadi harus ada timbal balik dari saya dan mereka. Nah, hambatan yang saya alami itu memang karena beberapa anak itu memang dia cenderung untuk menutup diri. Nah, tidak hanya kondisi itu tidak hanya kepada saya saja, tapi memang dia itu cenderung di kelas itu memang seperti itu. Kemarin sempat saya tanya, jadi kan ada kegiatan kelompok ya, terus jadi kemarin dia itu cenderung diam, dia tidak berdiskusi dengan temannya, dia tidak saling curhat pendapat bersama teman-temannya. Nah itu saya ajak ngobrol, kamu kenapa? Nah itu memang kalau dari dia sendiri, dia merasa tidak cocok dengan teman tersebut karena memang kemarin itu kelompoknya memang sengaja saya ajak supaya anak-anak itu mampu beradaptasi tidak hanya dengan teman-teman pilihannya saja, ya. Supaya dia itu tahu karakter temannya. Oh kalau saya bicara dengan si ini itu gini, oh kalau dengan teman si ini itu seperti ini. Nah itu kemarin memang salah satu tujuan saya itu seperti itu. Berarti boleh disimpulkan bahwa hambatan yang Budia alami ini adalah untuk anak-anak yang introvert yang sengaja menutup diri. Tadi bisa saya simpulkan bahwa langkah awal yang Budia lakukan adalah pendekatan ya, pendekatan internal kepada anak tersebut. Ada nggak cara lain yang bisa Budia lakukan ya untuk bisa mengatasi hambatan buat anak yang menutup diri itu Budia? Ya mungkin sering-sering diajak komunikasi. Karena kan kalau dia mungkin terbiasa berkomunikasi itu dia akan mudah berpendapat. Karena kalau dia memang cenderung diam, tidak diajak bicara, ya dia tidak akan ngobrol karena dia sudah merasa nyaman. Diam itu nggak apa-apa. Nah seperti itu. Kalau sering kita ajak komunikasi, sering kita ajak berbicara, sering kita memberikan suatu perhatian, maksudnya dia kan berani bicara, nggak percaya kepada kita, percaya kepada teman-temannya. Berarti usaha Budia itu sering-sering mengajak komunikasi dengan anak tersebut ya. Selain Budia barangkali ada nggak orang lain ya atau siapa itu yang bisa membantu ya untuk meningkatkan komunikasi efektif untuk anak tersebut. Menurut Budia bagaimana? Ya kalau menurut saya orang yang paling penting untuk bisa meningkatkan komunikasi efektif itu adalah orang tua. Karena ini di rumah dia kan lebih banyak itu dengan orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya itu aktif, kalau orang tuanya itu paham bahwa oh anak ini seperti ini, saya harus seperti apa, itu ya orang tuanya. Karena sekali lagi dari kecil sampai dia dewasa kan bersama dengan orang tuanya. Kemarin ketika melihat Budia pada saat pembelajaran memang saya melihat bahwa anak-anak itu antusias ya kan dalam mengikuti proses pembelajaran tersebut karena memang Budia mencontohkan hal-hal isu-isu terkini kan, kemudian anak-anak dilibatkan secara langsung. Nah menurut Budia seperti itu sudah efektifkah untuk bisa membangun ini sosial emosional anak-anak itu lebih terbuka ya, kesadaran diri mereka mulai muncul seperti itu. Itu memang suatu teknik yang saya berikan kepada anak-anak di sini. Karena kalau kita hanya berbicara tentang teori, hanya berbicara tentang cerita, hanya berbicara berdasarkan baku, itu mereka pasti mungkin karena kan anak-anak ya, makanya kemarin saya mencontohkan, ayo kamu kesini maju sih. Kalau kamu begini kan, bagaimana perasaanmu? Itu kalau menurutmu itu suatu tindakan seperti apa gitu. Jadi menurut saya itu efektif. Karena akhirnya dia itu bisa merasakan dan
bisa mengungkapkan apa yang sudah terjadi pada dirinya. Nah dari situ kan kita bisa menggali, oh ternyata dari sisi mereka itu seperti ini. Tapi kalau kita hanya memberikan suatu teori cerita ya, gitu ya. akhirnya dia kan tidak bisa merasakan sendiri dan dia tidak bisa melihat secara langsung, oh ternyata seperti ini ya kejadiannya nyata dia kan ya. akhirnya bisa hanya membayangkan. Oke, ya berarti menurut Bu Ria itu bahwa metode tersebut sudah efektif. Kepikiran nggak Bu ya, ada hal lain ya. Kira-kira apa ya yang bisa menumbuhkan kembali ya ini yang Bu Ria angankan tadi, bagaimana anak-anak bisa berkomunikasi efektif, bisa menimbulkan sosial emosional yang bagus ya di kalangan anak-anak. Ada nggak cara lain gitu atau metode lain yang bisa membantu Bu Ria dalam mengembangkan area ini, selain yang tadi mungkin ya memberikan contoh konkret namanya menyuruh anak-anak untuk maju barangkali diselingi apa gitu ya. Ya ini apa namanya, mungkin tutor saya bisa menjadikan metode yang cukup efektif, karena mereka mungkin kan kalau ngobrol dengan kita itu pasti masih ada takutnya. Tapi kalau dengan temannya sendiri itu kan pasti mereka lebih close, lebih santai, lebih enjoy. Nah dari situ kita bisa membangun jejaring atau relasi dengan teman-teman, maksudnya anak-anak yang mungkin efektif, bicaranya bagus, terus komunikasinya bagus, sosialnya bagus. Nah dari situ kita bisa mengembangkan sampai mereka itu bisa menjalin relasi atau jejaring sosial yang bagus. Dari situ kan akhirnya dia itu pengaruh si anak tadi yang awalnya diam, ketika dia bersama dengan anak yang sosialnya bagus, nah bisa sedikit melihat, oh mungkin dari situ kan bisa lebih mudah kita menjalani. Ya, berarti rencana gitu ya Bu ya, yang bisa Bu Ria lakukan yaitu dengan tutor sebaya ya dengan itu. Nah kira-kira apa yang bisa dilakukan Bu Ria untuk metode yang satu ini yang baru ini? Iya, mungkin karena kebetulan kan kita lagi ini mengisi instrumen sosiometri. Nah, itu kan dalam minggu ini ya. Nah, mungkin setelah kita menganalisis sosiometri itu, mungkin dari situ kita bisa melihat teman-teman mana yang banyak dipilih. Nah, dari situ kan akhirnya muncul beberapa anak yang berpengaruh di kelas itu. Nah, dari situ mungkin kita bisa panggil, bisa kita latih untuk bagaimana berkomunikasi yang efektif. Nah dari situ juga kan dari angket sosiometri itu juga kan ada teman-teman yang kurang disukai. Nah mungkin untuk teman-teman yang kurang disukai kita lihat dulu alasannya tuh seperti apa. Relevan atau tidak gitu ya. Seperti itu. Nah itu bisa akhirnya kan anak-anak yang berpengaruh itu tadi bisa memberikan suatu pengaruh atau praktik baik ke anak-anak yang kurang disukai. Saya setuju banget dengan ini rencananya Bu Ria, bahwa setelah sosiometri itu selesai kita analisis, kita akan paham dan tahu ya, oh ini anak-anak tersolir, ya kan, oh ini anak butuh bantuan, tingkatan komunikasinya. Nah, ada enggak yang bisa membantu Bu Ria dalam merencanakan metode ini supaya bisa berhasil? Membantu dalam hal mensukseskan untuk meningkatkan komunikasi anak yang efektif atau dia mungkin butuh dukungan ya dari siapa gitu. Nah kalau dukungan ini ya tentu saja dengan teman serumpun ya, rekan kerja, terutama teman-teman BK. Kemudian saya juga perlu bantuan wali kelas karena mungkin kita kan dalam hal mengajarkan hanya saja pembelajaran tulis. Jadi kita itu harus aktif jemput bola dengan wali kelas, kemudian bapak ibu guru pada jam apel juga kita harus bisa menjaring masukan, terus
saran untuk kemajuan diri kita dan juga selanjutnya ya, jadi yang sudah Budia jelaskan tadi ya, seperti itu bagaimana bisa mengukur keberhasilan dari metode yang sudah Bu Ria rencanakan itu, bahwa nanti dengan Pitok Sidaya, oh ini nanti anak-anak akan menjadi lebih efektif komunikasinya ya, karena atau kemampuan secara emosional bertambah ini ya. Menurut Bu Ria itu mengukur keberhasilannya dari ya, sisi mana? ya mungkin bisa dari observasi, kemudian survei. Ya, untuk observasi kan kita bisa merasakan secara langsung. Jadi mungkin di kelas kita coba pancing dengan apa kita lihat, oh anak-anak yang cenderung introvert tadi ternyata bisa mengungkapkan pendapatnya, sudah bisa itu juga. Mungkin dengan survei yang kita sebar ke teman-teman, kalau kesulitan untuk survei mungkin kita bisa tanya kepada beberapa anak di kelas itu, kayak termasuk gimana dia di kelas sekarang, dia jadi lebih interaktif enggak, dia masih menyendiri atau enggak, seperti itu cara mengukur. Berarti dari observasi dan survei. Terima kasih Bu Ria ya untuk perbincangan kita kali ini, sangat ini ya menarik ya. Nah, dari yang sudah sekian kita perbincangkan apa yang Bu Ria dapat simpulkan ya pada akhir pertemuan ini. Ya, dapat saya simpulkan tulis bahwa memang mulai dari pra observasi hingga observasi sampai pasca itu saya banyak mendapatkan ilmu, terutama terkait strategi tadi ya. Dari situ saya bisa menemukan metode-metode yang kira-kira pas untuk anak-anak, dan itu apakah berhasil atau tidak, dan apakah itu nantinya akan bermanfaat bagi mereka atau tidak. Karena yang paling penting ketika kita melakukan pembelajaran itu kan mengenal bagi mereka. Percuma kita 2 jam berbicara tapi ternyata tidak ada manfaatnya. Dengan itu kan kita bisa melihat, bisa menyaring juga, oh ternyata yang cocok dengan mereka itu ini, yang sesuai dengan mereka itu ini. Terima kasih Ibu ya. Semoga tujuan dari yang percakapan kita tadi bisa bermanfaat ke depannya pada saat pembelajaran nanti juga semakin berkembang komunikasi atau juga buat Bu Ria ya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf Bu Ria, barangkali selama kita berbincang-bincang ada yang kurang berkenan. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.